Ya, hari ini saudara saya akan sampaikan firman Tuhan untuk awal tahun, ya, yaitu saudara, ya, janji atau tema tahun 2023, saudara, yaitu sungguh bangkit jadi terang, saudara. Ya, tahun 2023 Allah memberikan tema bangkit jadi terang. Tapi kalau mau dilengkapkan, yang lengkapnya adalah bangkit jadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Saudara katakan dulu supaya saudara bisa bangkit jadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Sekali lagi, bangkit jadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Sekali lagi, bangkit jadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, saudara. Nah, jadi itu adalah saudara rema untuk tahun 2023. Kenapa saudara Tuhan berikan ini? Saya percaya, ya, satu, kita dapat tema, kita belum ngerti, tapi ternyata ya kita sudah tahu tahun 2022, ya, Yesaya 60 digenapi. Kairos untuk Indonesia datang. Dunia dalam kegelapan, saudara, bangsa-bangsa dalam kegelapan, tapi terang Tuhan itu turun atas kita. Saudara, ada perbedaan sekali. Bahkan kemuliaan Tuhan itu terpancar atas hidup kita, atas bangsa kita, hidup kita. Saya sudah sampaikan, ya, saudara, berulang-ulang. Hanya setelah COVID, hanya karena COVID lah, saudara. Setelah COVID, Indonesia itu beda sekali. Dulu sebelum COVID, negara kita nggak terlalu dianggap oleh negara-negara besar yang lain. Tapi hanya karena COVID saja tiba-tiba berubah, saudara. Orang itu melihat di bangsa kita Indonesia seperti ada sesuatu yang luar biasa. Sampai media-media selalu mengumumkan juga, ini dunia dalam gelap, bisa persis seperti di Alkitab. Semua sedang kelam, artinya ini ada krisis ekonomi, ini ada krisis pangan, ini ada perang dan macam-macam, saudara. Tapi orang juga berkata, beda di Indonesia, semua dalam gelap. Indonesia sedang bersinar, Indonesia sedang, ya, ada kemajuan. Semua mundur ekonominya, Indonesia sedang surplus, saudara. Itu adalah tangan Tuhan, itu adalah terang Tuhan yang datang, itu adalah kemuliaan Tuhan yang sedang terpancar. Jadi saudara harus mengerti, ini sedang masuk, ya, keadaan yang sangat beda sekali, saudara. Kita bisa lihat jelas dunia sedang dalam gelap. Saudara mengerti, memang dunia gelap. Kalau dikatakan dunia gelap itu betul, saudara. Tapi kita anak Tuhan, gereja Tuhan sedang alami yang beda. Sedang diterangi Tuhan, terang Tuhan sedang datang, kemuliaan Tuhan sedang terpancar. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Kalau dunia sedang terus masuki masa berat, masa khawatir dan macam-macam, kita sebetulnya sedang masuk masa kemuliaan, masa kemenangan, masa tuayan raya, masa kebangkitan. Kalau dunia mulai mengurangi banyak dalam segala hal, Tuhan sedang untuk kita, Tuhan sedang beri pertambahan, 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 pertambahan. Kalau dunia kelihatannya wah makin, ya, gelap, makin menakutkan, kita sedang masuk ke tahun makin indah, makin menyenangkan, makin penuh kasih karunia, saudara. Jadi kita harus bisa melihat kita sedang masuk tahun yang menunjukkan perbedaan sekali antara dunia dan anak Tuhan, gereja Tuhan. Saya percaya, ya, itu sedang ada di depan kita, saudara. Nah, itu, saudara, selalu Tuhan lakukan, saudara. Kita juga bisa melihat saat ini nyata, saudara. Ya, semua sedang, ya, gelap, ketakutan, macam-macam. Tapi saudara, dengan banyak anak-anak Tuhan sedang dibangkitkan. Tadi saya dengar yang bersaksi Pak Kirno itu juga sampai sekarang justru sedang maju-majunya, saudara. Sekarang dia sedang buat juga pertanian yang luas, saudara. Katanya, ya, mulai tanam cabai merah kemarin dia. Cabai bukan gitu, saudara. Lombok itu cabai, ya, betul, saudara. Dan dia sudah program, Tuhan berikan berapa hektar gitu. Setiap hari panen, setiap hari panen, setiap hari panen, setiap hari panen. Justru sedang alami sesuatu yang luar biasa. Pada zaman bangsa Israel diperbudak,
ya oleh orang Mesir juga mengalami ini. Ada perbedaan antara umat Allah dan yang bukan gitu saudara. Keluaran 10 ayat 21 sampai 23 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit ya supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Saudara dengar ya, datanglah apa saudara? Gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Jadi satu di Mesir semua gelap gulita saudara 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Temannya aja nggak bisa lihat saudara. Itu gelap yang sungguh-sungguh gelap. Sudah nggak tahu lah jalannya, pintunya mungkin sudah nggak. Sungguh-sungguh gelap yang pekat sekali. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Sampai semua berbaring di tiduran. Nah sekarang sudah berarti tetapi apa saudara? Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Tetapi bagi umat Allah ada terang di tempat kediamannya saudara. Tetapi itu luar biasa. Jadi saudara bisa bayangkan seluruh Mesir gelap gulita. Sampai lihat temannya saja nggak bisa saudara. Sampai terpaksa tidur lah, nggak bisa lihat apa mau jalan ya kesandung, nggak tahu harus bagaimana. 3 hari loh saudara. Semua gelap, sangat gelap pekat sekali. Namun ada satu tempat yang beda. Ada satu wilayah yang beda, yaitu tempat kediaman umat Allah. Di situ terang Tuhan. Di situ diterangi Tuhan. Di situ ada terang Tuhan. Di situ ada seperti saat ini dunia memang gelap, tapi ada terang Tuhan yang turun atas kita. Apalagi khususnya umat Allah di Indonesia. Karena Yesaya 60 bicara banyak tentang Indonesia. Saudara, terang Tuhan datang. Dan kita bisa melihat banyak sekali sedang terjadi. Saya tahun 2022 sudah bersaksi banyak cepat mengalami. Justru karena COVID mengalami kemuliaan yang luar biasa sekali. Kalau nggak ada COVID malah nggak ada mengalami wah yang spektakuler seperti itu. Gereja kita juga sama. Justru karena COVID saudara, wah mengalami breakthrough terobosan. Di Jakarta semua tutup saudara. Kita malam bangun tanah yang besar di daerah yang ya salah satu termahal di Jakarta. 9 lantai, 8,5, 9 lantai. Bangun COVID selesai, peresmian mulai dipakai, mulai saudara. Dan saya lihat, saya kagum, baru 3 bulan lebih jemaatnya sudah sekitar 500 orang. Saya lihat kemarin juga tutup tahun penuh saudara. Natal di sana penuh saudara. Tuhan sedang adakan perbedaan. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan yang tidak saudara. Di Solo kita sedang persiapkan saudara 20 hektar. Itu gak pernah terpikirkan. Dulu gak pernah ada saudara. Betul saudara. Oh itu siapkan pusat kegerakan Roh Allah. Sedang ya persiapkan untuk lawatan besar-besaran. Roh Kudus sedang sediakan panen raya jiwa besar-besaran. Sedang siapkan para penuainya saudara. Itu yang sedang terjadi. Jadi saat ini saudara, kita sedang ada di 2 keadaan yang berbeda saudara. Dunia memang gelap. Jadi kalau dengar berita gelap, betul saudara. Orang takut, orang kelam, betul saudara. Kita sudah berkata orang mulai mengurangi, orang mulai diam dulu, jangan gerak, betul saudara. Tapi Tuhan berkata bangkit jadi terang, bangkit jadi terang, bangkit jadi terang. Ada perintah yang beda sekali. Bangkit jadi terang. Saatnya bangkit saudara. Saatnya bergerak saudara. Saatnya lakukan sesuatu saudara. Saatnya bertumbuh saudara. Saatnya mengalami kemenangan saudara. Saatnya menuai saudara. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Hanya dari tempat kita saudara. Terus meluas lagi. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Lebih luas. Sampai bangsa-bangsa. Saya ajak saudara bisa tangkap keadaan ini. Di Alkitab Tuhan juga lakukan tadi. Betul? Semuanya gelap. Tapi khusus ya tempat umat Allah ada terang. Tetapi pada semua orang Israel ada terang
di tempat kediaman mereka. Ada terang dalam kehidupan kita, ada terang dalam kehidupan gereja yang Tuhan percayakan, ada terang dalam keluarga saudara, ada terang di dalam studi pekerjaan saudara, ada terang di komsel saudara, ada terang di dalam pelayan kita, ada terang dalam pekerjaan kita, ada terang. Amin, saudara. Itu harus kita tangkap. Mayoritas gelap, tapi sekali lagi tetap umat Allah ada terang. Jadi jangan kaget, saudara. Oh, enggak masuk akal. Benar, memang enggak masuk akal. Memang hukumnya beda. Tuhan sedang lakukan sesuatu yang beda. Harus bisa lihat keadaan seperti itu, saudara, sehingga kita berani bangkit jadi terang. Nah, sekarang ayat yang Tuhan berikan, saudara, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Sekarang ada perkataan terlalu sedikit, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Dikatakan, saudara, ya, apa bagi kamu untuk mencari hambaku, jadi pelayan Tuhan, anak Tuhan, hanya untuk apa? Tegakkan suku-suku Yakub. Itu orang dalam sendiri, itu Israel sendiri. Ya, ada 12 suku untuk balikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, untuk mengembang. Itu saja terlalu sedikit. Ya, saudara, ya, seringkali kita itu nggak nyadari apa yang kita anggap cukup, ternyata bagi Tuhan tidak cukup, saudara. Cukupnya kita dengan Tuhan sekali-kali itu beda, saudara. Mungkin ada yang berkata, umurku sudah 70 tahun, sudah cukup panjang umur. Tapi mungkin Tuhan berkata, enggak, kamu akan kuberikan umur lebih lagi, karena aku akan pakai hidupmu lebih lagi, saudara. Mungkin saudara merasa kelompok saya sudah cukup, lumayan maju, saudara. Dulu 1, sekarang jadi 3, saudara. Tuhan berkata enggak cukup, hanya 3. Tuhan ingin saya berikan kira-kira berapa? 3.000 lah gitu, saudara. Itu Tuhan kita, karena Dia maha besar, karena Dia maha luar biasa. Mungkin studi saudara cukup lah, bisa S1, tapi belum tentu bagi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ingin beri lebih lagi. Dalam banyak hal, saudara. Oh, untuk pekerjaan saudara, saudara sudah berjuang, saudara. Sekarang umurnya sudah sewidak gitu, saudara. Sudah cukup ini perjuangannya. Ini sudah buat makan anak cucu, enggak selesai. Tapi Tuhan bilang tidak cukup, karena Tuhan punya rencana bukan hanya untuk anak cucu, tapi untuk kerajaan Allah juga, tapi untuk pekerjaan Tuhan juga, tapi untuk selamatkan jiwa juga. Tidak cukup, Tuhan ingin pakai lebih lagi. Saudara, ada perkataan nggak cukup, yang kamu pikirkan, saudara, itu sungguh-sungguh terjadi loh, saudara. Tuhan itu dengan kita beda. Masih ingat gak ya, gereja kita dari visi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, terus ditolong oleh Tuhan. Lalu punya stasiun radio, pelayanan televisi, punya STT, punya SKPNK. Saya merasa cukup. Jemaatnya sudah 20.000, masih punya sekolah, betul, sekolah dan STT. Oh, punya stasiun radio, saudara, pelayan TV, sudah cukup. Saya pikir sudah cukup, sudah nggak usah ngoyo-ngoyo, katanya gitu, saudara. Tapi ternyata beda bagi Tuhan. Tuhan berkata nggak cukup, saudara. Tuhan berkata bangkit. Bukan waktunya pensiun di dunia, nanti pensiun itu di surga. Bukan waktunya nganggur di dunia. Selama engkau hidup, kita tetap berbuah bagi Tuhan. Bagiku hidup Kristus, mati pun untung, kata Paulus. Kalau aku harus hidup yang hasilkan buah. Selama hidup tetap berbuah, selama hidup tetap berkarya, selama masih hidup tetap dipakai Tuhan, selama hidup masih menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Tidak cukup apa perjuangan kita sampai sekarang, betul? Malah Tuhan berikan berapa? Pikir 20.000 cukup, Tuhan berikan 1 juta. 1 juta. Mungkin belum ngalami apa bisa, tapi nanti saudara lihat ya, akan lihat bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Sekarang kita sedang dibawa ke tempat-tempat seperti di Nigeria belasan juta. Jadi ternyata 1 juta pun tidak cukup. Besok kalau sudah 1 juta digenapi di gereja kita, bagi Tuhan masih belum cukup. Ya saudara, Tuhan ingin bawa lebih lagi. Tuhan ingin pakai lebih lagi. Tuhan ingin berkati lebih lagi. Tuhan ingin kita jadi berkat lebih lagi. Tuhan ingin kita ngalami lebih lagi, berguna lebih lagi, berkarya lebih lagi, dipakai lebih lagi, diurapi lebih lagi, saudara. Itu Tuhan. Saudara tangkap dulu. Tidak cukup keadaanmu sekarang kalau dibuat mudah. Saya ulangi ya, kalau dibuat mudah untuk sekarang, ini kan rema sekarang. Tidak cukup dengan keadaanmu sekarang. Tidak cukup dengan yang kau capai sekarang. Jangan merasa cukup. Cukup. Sudah, tidak usah repot-repot. Saudara keliru. Tuhan sedang berkata, terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Tanamkan dalam hati saudara. Terlalu sedikit yang sudah dicapai. Tuhan ingin kita disertai, kita di backup, dipakai lebih besar lagi, mencapai lebih besar lagi. Amin. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang. Saudara dengar ya, menjadi terang bagi apa? Bangsa-bangsa. Tadi saya katakan gak cukup hanya itu. Tuhan ingin pakai kita jadi terang sampai ke apa? Bangsa-bangsa. Kenapa? Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ujung bumi. Karena Tuhan punya proyek itu tidak terbatas. Sampai ujung bumi. Sampai seluruh dunia dengar Injil. Sampai seluruh dunia orang bisa terima pengampunan, keselamatan daripada Tuhan. Maka tidak cukup. Ya berhenti, jangan berhenti. Ada tugas yang terus akan Tuhan berikan supaya jadi terang bangsa, sehingga keselamatan jadi di mana-mana sampai ujung bumi. Beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali, saudara. Dan itu adalah rema Tuhan untuk tahun ini. Bangkit maka jadi terang, saudara, sampai ke bangsa-bangsa. Jadi terang bagi keluarga, jadi terang, saudara, bagi lingkungan, jadi terang bagi kota Solo, kota kita masing-masing, jadi terang bagi bangsa kita Indonesia, jadi terang sampai bangsa-bangsa. Bisa enggak saudara? Tiba-tiba saudara dikirim sampai ke bangsa-bangsa, bisa enggak? Loh betul saudara, kalau sudah Tuhan lawat selalu di mana-mana. Saudara lihat gereja bola, orang itu dibawa oleh Tuhan, dipakai di mana-mana. Saudara lihat zaman kegerakan itu sampai Yunani, sampai Eropa, di sana orang dijamah, lalu misionaris itu dikirim kemana-mana. Karena tujuan Tuhan supaya sampai ujung bumi orang dengar Injil, sampai di mana-mana orang bisa diselamatkan. Sampai di Amerika kirim banyak misionaris, saudara. Afrika, saudara. Sampai di Korea kirim banyak misionaris. Ini waktunya untuk Indonesia. Ini waktunya untuk kita. Ya, saya percaya ini waktu yang luar biasa, saudara. Bangkit jadi terang sampai ya bangsa-bangsa. Lah bagaimana kita bisa mengalami, saudara, 2023 sebagai ya saudara, ya Tuhan bangkitkan menjadi terang sampai bangsa-bangsa. Yaitu pertama, jangan takut dengan kegelapan. Kegelapan yang sedang terjadi, jangan takut saudara. Jangan dicekam oleh kegelapan. Jangan saudara gentar, jangan takut saudara. Memang dunia dalam kegelapan, tapi itu bukan untuk kita. Kita justru saatnya terima terang Tuhan, saatnya terima lawatan Tuhan, saatnya diberkati jadi berkat, saatnya diurapi, saatnya mengalami kedahsyatan, saatnya dibangkitkan akan dipakai luar biasa. Jangan gentar, jangan takut saudara, karena ketakutan akan melumpuhkan kita. Saudara tahu setan itu kerjanya ngapa? Nakut-nakuti gitu saudara. Sebetulnya setan itu sudah kalah di atas kayu salib. Kita tadi perjamuan kudus, setan itu sudah kalah. Setan itu sudah gak bisa apa-apa. Seperti kalau singa atau macan itu macan yang ompong gitu, gak ada giginya, tapi hanya bisanya nakut-nakuti. Saudara. Kenapa? Karena anak Tuhan
Kalau sudah ketakutan, sudah diredek, sudah diam saja, sudah nggak bisa apa-apa gitu saudara. Ketakutan itu buat orang nggak bisa apa-apa, betul nggak? Ada orang lihat setan sampai ngompol saudara, nggak bisa apa-apa saudara. Karena apa? Dicekam oleh ketakutan. Saat ini dunia dalam gelap. Tahun 2003 ya, ini sudah masuk katanya lebih gelap lagi, lebih pekat lagi. Jangan dicekam oleh ketakutan. Hukum kita beda, justru kita diterangi kemuliaan Tuhan, justru kita terangi kegelapan, justru kita cari berkat. Jangan dicekam oleh ketakutan. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Kalau takut, tawar hati, kekuatannya jadi kecil. Mazmur 27 ayat ke-1 dari Daud. Ya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa harus gemetar? Saudara perhatiin kenapa Daud itu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Waktu menghadapi Goliat, semua orang nggak bisa dipakai oleh Tuhan kalahkan Goliat. Kakaknya yang dipikir Samuel lebih hebat, lebih pengalaman, nggak bisa kalahkan Goliat, betul nggak saudara? Sampai Saul, ya raja yang sudah diurapi sebelumnya juga nggak bisa dipakai Tuhan kalahkan Goliat. Padahal Goliat itu sedang merendahkan nama Tuhan, sedang melecehkan ya nama Tuhan, sedang melecehkan umat Tuhan. Kenapa nggak bisa dipakai? Semua dicekam oleh ketakutan. Ya, tentara ketakutan saat itu, kakak-kakaknya Daud ketakutan saat itu, jenderal-jenderalnya ketakutan saat itu, sampai rajanya dicekam oleh ketakutan. Tapi waktu Daud datang, Daud berani berkata, siapa Goliat tidak bersunat berani menghina barisan Allah. Dia bisa melihat Allah, ini barisan Allah, ini tentara Allah, ini milik Allah, ini disertai Allah, kok berani dilecehkan? Lalu dia berkata, aku akan bantai engkau, aku akan pegang kepalamu, aku akan hancur kalahkan engkau. Dan banyak saudara, dia berkata, karena punya Tuhan, Tuhan itu terangku, Tuhan itu pembelaku, Tuhan itu yang membackup, Tuhan itu yang berkata, yang berjanji, Tuhan itu yang menerangi aku, Tuhan yang pakai hidupku. Aku hanya dipakai Tuhan, yang maju di depan Tuhan. Tuhan berperang di depanku, menggantikan aku, maka jangan takut. Daud berkata, aku tidak takut, Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Keadaan apa? Saya ingin berkata pada setiap saudara, mungkin tahun 2022 sempat gentar, sempat ketakutan. Bahkan saat ini mungkin sempat gentar, sempat ketakutan. Bahkan karena gentar ketakutan, saudara juga mungkin ada yang sedang alami kelumpuhan, nggak bisa apa-apa. Tapi hari ini terimalah firman Tuhan, terang Tuhan turun atas hidupmu, terang Tuhan menerangi saudara. Oh, kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidupmu. Tuhan berkata, bangkit jadi terang. Tuhan berkata, bangkit hatimu, bangkit imanmu, bangkit keberanianmu, bangkit dan jadi terang. Amin. Apalagi para orang tua, kalau orang tuanya ketakutan gitu, anak-anak apalagi saudara, orang tuanya jireh, anak-anaknya jadi ikut jireh, gara-gara orang tuanya jireh gitu saudara. Tapi sekarang banyak terbalik, anaknya jireh, orang tuanya ikut jireh. Banyak orang tua tidak boleh pergi loh ya, karena anak gitu, anak yang jireh, orang tuanya ikut jireh, sedang terbalik gitu saudara. Tapi hari ini Tuhan bilang, jangan takut, jangan takut. Setan kerjanya nakut-nakuti. Tuhan kerjanya berkata, tenang, inilah aku, jangan takut. Ini aku yang sedang bergerak, ini aku yang sedang melakukan sesuatu. Jangan takut, jangan gentar. Amin saudara. Ayat 13 saudara, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi dikatakan aku gak takut. Ya Tuhan itu terangku, Tuhan itu pembelaku. Ya luar biasa sekali. Maka dia berasa sesungguhnya atau sungguh-sungguh aku itu yakin, aku itu percaya. Apa saudara? Melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Akan melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan ditaruh di negeri orang mati. Oh, negeri orang, lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, lihat kebaikan Tuhan. The goodness of God. Ya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa. Pagi bangun pagi, lihat kemurahan Tuhan. Siang-siang
lihat kebaikan Tuhan. Sore, lihat kebaikan Tuhan. Malam mau tidur, lihat kebaikan Tuhan. Hidupnya penuh dengan kebaikan Tuhan. Ya, ini Daud luar biasa sekali, saudara. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, maka nantikan Tuhan, andalkan Tuhan, percaya Tuhan, nantikan Dia, saudara. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, bangun sendiri, saudara. Hati itu kuat atau tidak sangat dipengaruhi dari kita. Bukan tiba-tiba kuat juga, kita bisa juga bangun. Hei jiwaku, dikatakan oleh Daud, mengapa engkau letih lesu? Ayo bangkit, aku mau memuji-puji Tuhan, aku mau bersorak-sorai. Ayo bangkit, ayo bangun, saudara. Saudara juga bisa berkata, ya, untuk membangun rohmu, bangkit, Tuhan menyertai. Ini tahun luar biasa. Ada rema dari Tuhan selama ini. Ya, semua tema tahunnya digenapi oleh Tuhan. Tema bulanan digenapi oleh Tuhan. Tema mingguan digenapi oleh Tuhan. Tangkap firman Tuhan. Jangan lagi khawatir. Jangan dicekam ketakutan. Bangkit saat ini, saudara. Berani berkata, bangkitkan sendiri, saudara. Lalu saudara akan lihat rohmu bangkit, saudara. Kenapa perkataan itu mempengaruhi banyak orang yang suka mengatakan perkataan yang negatif, yang menakutkan, hatinya jadi penakut. Orang yang suka mengatakan perkataan iman, perkataan yang membangun, justru hatinya sendiri dibangun, hatinya sendiri jadi kuat. Jangan dengarkan perkataan yang negatif, saudara. Dengarkan perkataan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, dengarkanlah Tuhan, percayalah Tuhan, aminilah perkataan Tuhan. Bangkit jadi terang. Amin. Temanya kalau sudah baca di Alkitab, aman dalam perlindungan Tuhan. Enggak usah gentar, jangan takut. Yesaya 42 ayat 16, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kena. Artinya Tuhan berkata janji apa? Ini ayat yang juga diberikan oleh Tuhan. Sekalipun tidak tahu, orang buta itu gambaran tidak tahu jalannya, tapi Tuhan berkata, aku akan memimpin. Ya, sekalipun orang seperti orang buta, nggak tahu, Tuhan yang mimpin. Jalan-jalannya dikatakan di sini luar biasa. Jalan yang tidak dikenal, jalan yang tidak diketahui, tapi Tuhan akan pimpin. Seperti waktu bangsa Israel mau ke kanan, mereka nggak tahu tempatnya. Tuhan akan pimpin dengan tiang awan, dengan tiang api, dengan caranya Tuhan. Seperti orang Majus dari timur untuk menurunkan Mesias, Tuhan bisa pimpin melalui bintangnya, melalui banyak. Imani saudara, kalau saudara merasa seperti orang buta, tahun 2023 ini gimana nanti? Saya harus apa ini dan itu? Pokok ikuti Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menuntun kau, aku akan bawa kau ke jalan yang tidak kamu kenal. Yang jalan yang tidak kita kenal, belum kita kenal, juga bisa berkata ini naik level, belum pernah lewat jalan itu. Dulu baru daerah sini, sekarang sampai ke bangsa, ke tempat yang baru. Oh ekspor, belum saudara kenal, ke tempat yang baru, ke pelayan yang baru, oh daerah yang baru. Tuhan akan berikan pertambahan, kemajuan, belum kenal. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan akan menyertai, Tuhan yang akan pimpin dan mau membawa mereka berjalan-jalan. Mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kena. Bukan hanya sampai, malah jalan-jalan di sana, saudara. Tuhan menikmati tempat yang dulu belum pernah sampai di sana, karena Tuhan akan bawa terus makin maju, terus makin luas, terus makin tinggi lagi, terus makin sampai jauh, sampai bangsa-bangsa. Malah dikatakan akan berjalan di jalan-jalan yang dulu belum kita kena, saudara. Ya, sebelumnya, saudara, aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Sekalipun daerah itu gelap, saudara, melangkah saja, Tuhan buat daerah itu menjadi terang. Gitu, saudara. Sekalipun sebetulnya di situ tempat yang gak laku, saudara masuk tiba-tiba jadi tempat yang ramai. Saya rasa tempat Gondang Rejo juga sama. Dulu daerah kalau dipandang oleh orang Solo itu daerah yang gersang, daerah yang tidak produktif, daerah yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan bawa kita datang di daerah itu, Tuhan bawa kita jalan-jalan di daerah itu, dan Tuhan merubah tempat yang tidak laku sekarang booming, malah harganya makin naik. Tempat yang tidak disukai sekarang menjadi tempat yang sangat disukai. Tempat yang tidak laku malah jadi satu yang luar biasa.
Saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya juga kagum. Ya saudara lihat di berita sampai sekarang masih ada konglomerat siapa namanya itu, saudara sudah mau Januari ini sudah mau bangun, saudara ya museum besar di sana, saudara ya mungkin se-Asia Tenggara besar gitu, saudara museum luar biasa sekali, dan juga akan bangun hotel, saudara. Ditanya tanahnya di mana, belum dikatakan, belum diumumkan karena tanahnya sudah ada, gambarnya sudah ada ya, tapi waktu di saat terus Pak Mas Gibran hanya berkata ini termasuk program Kota Solo, yaitu memajukan Solo Utara, memajukan Solo Utara, tempat kita, tanah kita itu Solo Utara, itu jadi program ya pemerintah Kota Solo sedang fokus. Saya percaya tidak kebetulan, Tuhan yang gerakkan, Tuhan yang buat fokus, Tuhan yang gerakkan, dibangun. Amin, saudara. Gelap jadi terang, saudara. Tidak baik jadi baik, saudara. Dan tanah yang keluk-keluk menjadi tanah yang rata. Artinya tanah yang belok-belok angin, jalan saudara yang berkeluk-keluk, jalan saudara yang jelimet-jelimet, dibuat Tuhan gampang gitu, saudara. Yang selama ini angin gitu, diselesaikan kok angin, jelimet terus, saudara. Tuhan luruskan, Tuhan buat semuanya gampang. Jangan takut, percayai, saudara. Ini waktunya bangkit jadi terang. Dunia gelap, kita justru diberikan bangkit jadi terang. Waktu kita datang, justru yang gelap dibuat menjadi terang. Yang ruwet dibuat jadi tidak ruwet, dibuat jadi mudah. Semua tiba-tiba kita bisa melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itulah hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Itu yang Tuhan akan lakukan, yang pasti akan kulaksanakan, yang pasti akan Tuhan laksanakan, yang pasti akan Tuhan laksanakan. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan, itu ayat-ayat yang Tuhan berikan. Pertama, jangan takut. Kedua, kita harus terus berjalan bersama Sang Terang. Siapa Sang Terang? Yesuslah terang yang sejati. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Yesus terang, Yesus yang menerangi kita sehingga kita diterangi. Yesus yang memberikan terang, dan terangnya bercahaya, saudara. Kita baru bisa bangkit. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Intinya supaya kita sungguh-sungguh menggenapi janji Tuhan. Terang Tuhan ada pada kita, terang Tuhan terpancar. Dikatakan di sini mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, mengikuti terang, maka berjalan bersama terang, maka senantiasa ada dalam terang, senantiasa memiliki terang. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Gak bisa, wong kita sedang berjalan dengan terang, saudara. Melainkan ia punya terang hidup. Intinya itu apa? Berjalan bersama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, saudara. Terus berjalan bersama Dia. Itu terang. Kita berjalan dengan terang, saudara. Ya pasti, saudara, kita enggak dalam kegelapan, kita dalam terang. Dimanapun kita datang, tempat yang gelap, malah kita bisa menerangi tempat yang gelap. Kalau saudara sedang bawa terang yang besar, lampu yang besar, saudara, dimanapun saudara jalan, tetap saja terang. Malam hari tetap saudara mengalami terang. Dan dimanapun saudara datang, di situ kegelapan, saudara masuk tempat itu jadi terang. Kuncinya adalah berjalan bersama Tuhan. Yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara ingin mengalami janji Tuhan ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Ikutilah Tuhan, ya, jadilah pengikut Tuhan, jadilah orang percaya, jadikan Dia juru selamat saudara, jadikan Dia Tuhan saudara, jadikan Dia yang menuntun hidupmu. Enggak akan dituntun oleh terang, hidupmu akan terang, hatimu akan terang, nasibmu akan terang, keluargamu akan diterangi, masa depanmu diterangi, hidup jadi terang, saudara. Malah menerangi keluargamu, menerangi orang lain. Saya percaya itu sangat penting. Ya, terang Tuhan itu termasuk hidup jalan firman. Yesus itu terang dunia, tapi Yesus itu dikatakan Dia itu firman. Firman, pada mulanya firman. Firman itu sudah turun dalam dunia, betul nggak? Artinya juga hidup
berjalan dalam firman. Jangan nyimpang dari firman. Hidup sesuai dengan firman. Apalagi firman yang sudah jadi rema daripada Tuhan untuk gereja kita. Ya, semua jemaat itu bisa mendapatkannya. Apalagi rema yang diberikan untuk saudara pribadi, itu sudah luar biasa. Saudara berjalan dalam Yesus, saudara berjalan dalam terang, saudara berjalan dalam firman-Nya, saudara berjalan dalam rema, saudara. Maka saudara akan lihat terang Tuhan atas hidupmu, terang Tuhan atas keluargamu. Dimanapun saudara berada, saudara bisa bangkit jadi terang. Tapi ya, berjalan bersama dengan Tuhan, Dia itu terang yang sejati, saudara. Ya, saya ajak, ada program bagus sekali di gereja kita juga, ya, tentang pembacaan Alkitab. Ini mulai tanggal 1 hari ini, ada lagi diulangi 1 tahun selesai di Reka. Saudara ya, yang rindu ngikuti supaya pernah baca 1 tahun selesai di Reka, ada ya ayat firman Tuhan bacaan terus, saudara, sampai akhir tahun sudah selesai. Ya, di Radio El Shaddai juga ada hari ini mulai, ya, pasal pertama, ayat pertama terus 1 tahun, saudara, supaya saudara bisa ngerti firman, supaya saudara bisa berjalan sesuai firman. Kalau nggak ngerti juga nggak bisa, toh saudara, betul nggak? Nah, saudara bisa ikuti. Saudara juga terus berjalan bersama Tuhan, bangun pergaulan yang nyata dengan Tuhan, ikuti Tuhan terus, berjalan dalam Tuhan, dan saudara akan terus tidak sendirian. Ya, Paulus berkata, bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kristus itu terang, Kristus itu terang, selalu ada terang bersama Tuhan. Maka kuasa dinyatakan secara luar biasa, saudara. Kita bersyukur gereja kita, saudara, jadi contoh, ya, selalu berjalan dalam firman, dalam rema sejak awal, ya, berdirinya gereja sampai tadi gedung biskop, sampai ini semuanya karena ada rema dulu baru melangkah, karena ada rema dulu baru bergerak, dan luar biasa. Ya, dulu Kak Madiun mau beli tempatnya lama nggak bisa terus, saudara. Tapi kemarin Kamis waktu saya melayani di sana, tiba-tiba itu ada rema, beli gedung biskop gedung gereja di Madiun, beli gitu, saudara. Saya kaget, saya sampaikan yang ikut sana dengar, beli ya gedung di Madiun. Dan ternyata karena sudah ada rema, saudara, lalu mulai bangkit gitu, saudara. Dan ternyata hanya Kamis sampai Sabtu sudah dibeli. Heran. Sampai berjalan bersama apa? Terang. Apalagi rema, firman rema. Saudara lihat semua perjalanan gereja kita sampai sekarang karena rema. Gundang Rejo karena rema. Tuhan berkata, beli di situ. Sekalipun tanah nggak laku, beli di situ. Sekalipun tidak produktif, beli di situ. Terus saudara, ditawarin yang lain nggak nengok, beli di situ. Langkah di situ, dan Tuhan senantiasa nyata, saudara. Yang ketiga, saudara, yaitu mempersiapkan ekstra minyak sejak, saudara, awal tahun, saudara. Sediakan minyak pengurapan sejak awal, seperti yang akan kita lakukan, saudara. Keluaran 27 ayat 20, haruslah ya kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa padamu minyak zaitun, ya, tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Supaya kita bisa menyala butuh minyak zaitun, butuh minyak zaitun yang itu dipakai menjadi minyak pengurapan, saudara. Kita senantiasa kalau di tanah perjanjian bawa pulang minyak zaitun untuk pengurapan, saudara. Tapi sekali lagi butuh terus ada minyak, saudara. Ya, kalau pelita itu minyaknya habis, pelitanya akan padam, harus diisi minyak, harus diisi minyak. Pengurapan itu seperti minyak, saudara, yang membuat kita tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala, tetap menyala sepanjang tahun, tetap menyala, menyertai kita, dan sungguh-sungguh mendatangkan kasih karunia. Saudara dengar tadi apa yang disaksikan oleh Pak Kirno, sebetulnya itu salah satu contoh. Saudara juga sering dengar saya itu nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya suka belajar di luar negeri. Ya, kalau ada gereja terbesar yang sedang Tuhan lakukan hal yang besar,
Saya sengaja datang di sana. Dulu di Korea saya belajar berulang-ulang. Sekalipun nggak bisa bahasa Inggris, khotbahnya bahasa Inggris. Di Thailand, Bangkok saya datang, saudara. Lalu di Toronto, lalu di Bogota saya datang, saudara. Ya di India, di Nigeria, saudara. Nggak bisa. Tapi ada satu yang saya tetap bisa tangkap. Waktu ada pengurapan. Waktu ada pengurapan di Toronto, semua ya jalan-jalan, saya ajak peserta kita 1 minggu duduk diam di gereja, saudara. Kita terima pengurapan, berendam dalam hadirat Tuhan. Waktu di Bogota, semua jam makan pergi. Tapi saat itu ada doa pengurapan. Saya nggak makan, nggak apa-apa. Yang penting dapat pengurapan. Saya maju, saya tangkap, pulang. Tuhan pakai gereja kita bawa ke gerakan Komsel, karena di sana gerakan Komsel. Sekarang juga sama, saya percaya nggak kebetulan ya, sebelum ini Tuhan kirim lagi ke Nigeria untuk lihat, untuk tangkap, saudara. Ada 3 yang mau saya ceritakan yang ada kaitannya dengan pengurapan. Waktu saya sampai di sana, saudara, sedang nyembah gitu, saudara, sedang kata-kata profetik gitu, saudara. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, engkau sedang ada di satu tempat yang ada karya Tuhan yang hebat, saudara. Sampai itu belasan juta orang bisa datang bersama doa, bersama. Engkau sedang ada di satu tempat yang penuh dengan karya Tuhan. Jangan diam, ya. Jangan seperti neker, ya. Resapi itu, resapi, terima itu, tangkap itu, terima, nggak terima. Ya, karya Tuhan, pengurapan yang sedang ada di sana. Bukan tempatnya, bukan pendetanya, tapi karya Tuhan yang sedang dilakukan, yang sedang berkarya. Tangkap itu, tangkap itu, tangkap itu, saudara. Jadi sepanjang penyembah saya tangkap terus, sampai saya merasa makin dipenuhi, makin dipenuhi, makin dipenuhi, makin dipenuhi. Dan kebetulan juga ya sudah pasti sudah diatur Tuhan. Terimanya double porsi, terima double, terima double, terima double. Double itu bisa 2 kali lipat, double itu bisa berlipat-lipat gitu, saudara. Pengurapan itu bisa makin bertambah, makin pekat, makin lagi, makin besar lagi, makin nyata lagi. Seperti pengurapan yang di sana Tuhan sudah lakukan hal yang luar biasa sampai belasan juta, saudara. Itu luar biasa sekali, banyak jiwa diselamatkan. Jadi saya tangkap sedemikian rupa. Lalu saya cerita sedikit yang belum saya saksikan. Pak Bunita beda. Jadi saat itu, saudara, ya selain gitu, lalu doa kan belasan juta nggak mungkin toh, saudara. Didatangi urapi masing-masing kan nggak mungkin toh, saudara, betul nggak? Lalu EAD Buye berkata, ambil sapu tanganmu. Di sana itu seringkali membawa sapu tangan putih yang pernah ke sana. Ya, ambil sapu tanganmu karena jauh. Saya mau berdoa. Disuruh apa, saudara? Taruh di atas kakimu. Gitu. Dia berkata, taruh sapu tangan terus. Aku mau berdoa supaya ada pengurapan dalam perjalanan hidupmu, gitu, saudara. Oh, taruh semua ya sapu tangan di atas, didoakan, lalu taruh, lalu impartasi. Bunita itu berkata, saudara-saudara, aku tadi kaget. Kenapa? Waktu impartasi aku tiba-tiba seperti dari bawah itu aliran itu bergerak sampai seluruh tubuh gitu, saudara. Tiba-tiba ada impartasi luar biasa. Jadi nanti kalau doa seperti itu saudara bisa terima. Saudara yang online nggak bisa langsung, saudara terima impartasi, ya nggak langsung didoakan secara khusus, saudara terima saja. Saudara itu bisa terjadi. Saudara beri tepuk tangan. Kalau Pak Jo beda, ya. Karena saya ada di lingkungan hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya duduknya di tempat khusus hamba-hamba Tuhan, tamu-tamu mereka. Lah ada kesempatan didoakan, diurapi khusus. Saat itu bukan Ade Buye sendiri, Ade Buye yang doakan istrinya yang doakan hamba-hamba Tuhan. Saudara, Pak, kita semua maju, ya termasuk Pak Jo maju. Waktu dia maju diurapi dengan minyak seperti yang akan kita lakukan nanti, yang enggak merasa apa-apa. Tapi setelah dia balik, lalu tiba-tiba, saudara, setelah dia seperti di alam roh itu terbuka, mata rohnya tiba-tiba seperti terbuka gitu, saudara. Mulai dia bisa melihat hal rohani yang luar biasa. Itu pernah saya alami waktu di Toronto. Saya jatuh gitu, saudara. Seperti Tuhan sudah tanggalkan
Ya, selaput yang menghalangi pikiran saya dibukakan oleh Tuhan. Maka setelah itu baca firman, tiba-tiba terbuka, mudah terbuka. Lah Pak Jo itu setelah selesai, ya waktu diurapi enggak ada, tapi merasa tiba-tiba dibukakan sesuatu yang luar biasa tentang di dalam roh, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Kita juga akan lakukan. Saya tidak akan perpanjang, saudara. Ya, nanti saudara tulung minyak, ada di situ ya. Saya akan doakan minyak urapan itu. Saudara yang online sediakan minyak saudara juga ya. Nanti saudara angkat saja waktu doakan minyak, saudara bawa di hadapan Tuhan, minta Tuhan yang mengurapi. Lalu sudah dijadwal, mungkin ada SGG, ada siapa saja yang sudah dijadwal maju ke depan ya. Saya akan doa secara massal dan mengurapi ya, yang sudah ditunjuk ya, SGG, SGD, SGB atau siapa ya. Lalu saya akan doakan lagi, mereka akan di pintu bawa minyak pengurapan yang sudah didoakan, diurapi, dan mereka yang sudah diurapi, saudara nanti sambil pulang saudara terima. Saudara terima. Dengar, Alkitab juga dikata waktu Daud diurapi oleh Samuel, secara lahiriah enggak kelihatan, tapi Tuhan ingatkan sejak saat itu dan seterusnya. Sering saya ingat, Roh Allah berkuasa atas dia, Roh Allah berkarya atas dia, Roh Allah yang berkuasa, yang nuntun, yang pakai, yang backup dia. Seperti yang dialami Pak Kirno, tiba-tiba jalan terbuka, tiba-tiba hikmat ada, tiba-tiba kasih karunia Tuhan ada, tiba-tiba karya Tuhan nyata, tiba-tiba dibawa Tuhan lebih dan lebih lagi, tiba-tiba kalam sulit. Kita ini adalah manusia rohani, harus percaya hal yang di dalam roh. Allah itu roh. Amin, saudara. Saudara bisa tangkap. Saudara lihat tahun ini, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang sudah ditunjuk maju ke depan semua. Ya Bu Agus Surya maju. Ya Pak Nathan juga boleh maju sekalian sama istri boleh. Ya ke depan kita nyembah satu lagu dulu. Nanti saya akan doakan minyak, doakan hamba Tuhan. Semua bagi berdiri saudara. Siapkan hati saudara, lapar dan haus. Ya bukan saya, nggak ada apa-apanya. Minta pengurapan awal tahun, minta pengurapan double saudara. Untuk tugas yang double, untuk berkat yang double, untuk kepercayaan yang double saudara, untuk kuasa yang double saudara, untuk pengurapan awal tahun saudara. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu, imanmu bangkit dalamku, melakukan perkara besar bersamamu. Roh Kudus berkaryalah, berkaryalah, berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang mengajari kami, Engkau yang berfirman, Engkau yang memerintahkan kami, Engkau yang berkarya, Engkau yang menggenapi, Engkau sedang punya acara. Ibadah ini ibadah-Mu, kami ini milik-Mu, gereja ini milik-Mu Tuhan. Setiap pelayan Tuhan milik-Mu, setiap jemaat milik-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan, urapilah setiap kami. Oh, untuk tugas yang dari Tuhan, untuk hidup penuh kemenangan, untuk hidup penuh ya keberhasilan, kelimpahan, jadi berkat, hidup yang berguna, hidup yang jadi berkat, untuk kehidupan yang kudus, yang suci, yang ditahirkan, untuk kehidupan yang berkenan, untuk kehidupan yang memuliakan Tuhan, untuk kehidupan yang selamatkan jiwa, untuk lakukan sesuatu yang luar biasa. Kehendak-Mu jadi, rencana-Mu jadi. Tahun 2023 urapi, berkaryalah Tuhan. Ora lapa sakara, lapa sakara, lapa sakara, lapa sakara. Tuhan, kami bawa minyak-minyak pengurapan ini
di hadapan-Mu. Tuhan, Kau jamah minyak-minyak ini menjadi minyak pengurapan, menjadi minyak pengurapan, menjadi minyak pengurapan. Engkau yang mengurapi minyak-minyak ini Tuhan, sehingga waktu dioleskan pengurapan-Mu yang mengalir Tuhan, pengurapan-Mu yang mengalir Tuhan. Bukan minyak ini, bukan hamba-Mu, bukan siapapun, tapi pengurapan-Mu sendiri yang ada, yang Kau berikan, yang mengalir dan yang akan berkarya, yang akan bekerja secara nyata Tuhan. Hamba-Mu juga doakan minyak-minyak yang disediakan untuk yang online Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dijamah, diurapi juga oleh Tuhan, dipakai menjadi minyak pengurapan, jadi minyak pengurapan, dipakai untuk mengurapi. Dan sungguh-sungguh Tuhan berkuasa, sungguh-sungguh Tuhan yang berkarya, sungguh-sungguh Tuhan lakukan hal yang dahsyat, hal yang besar di tengah-tengah kami. Berkarya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, oh yang sudah ditunjuk, setiap pemimpin dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau urapi, Kau urapi, Kau urapi Tuhan, Kau urapi Tuhan. Ora lapasa kara lapasa, impatasikan Tuhan yang mengurapinya, Tuhan yang mengurapinya, mengurapi. Ora lapasa, pengurapan itu mengalir dengan deras, mengalir dengan deras. Ora lapasa akan mengalir. Pengurapan Roh Kudus mengalir. Ora lapasa pasal Tuhan urapi. Ora lapasa kara lapasa. Tuhan urapi, hamba-Mu juga mengurapi pelayan Tuhan yang sudah disiapkan, yang di online, diurapi. Ora lapasa kara lapasa. Saat ini hamba-Mu bawa semua jemaat, semua orang yang sedang mengikutinya Tuhan, semua pelayan Tuhan, semua hamba Tuhan yang onsite, yang online. Saudara mulai angkat tangan saudara, minta pada Tuhan, minta pengurapan dari Tuhan. Siapapun saudara, miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan, memiliki iman akan firman Tuhan. Oh, tangkap sungguh-sungguh. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku impartasikan pengurapan awal tahun mengalir. Pengurapan awal tahun mengalir. Terima saudara, dengan iman, dengan roh saudara. Terima pengurapan awal tahun. Terima. Tuhan urapi pengurapan yang menyertai sepanjang tahun, sepanjang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga impartasikan pengurapan double porsi seperti yang Engkau berikan pada hamba-Mu waktu di Nigeria. Hamba-Mu tangkap pengurapan double dalam nama Tuhan Yesus. Aku impartasikan. Terima saudara. Percaya saya terima. Saudara akan mempunyai pengurapan yang lipat. Saudara akan punya pengurapan yang digandakan. Saudara akan alami breakthrough. Terima, saudara akan alami terobosan. Roh perkenanan, roh kekudusan, roh ketaatan, roh kemudian roh ketulusan. Dalam nama Tuhan Yesus, impartasikan pengurapan awal tahun, pengurapan double portion. Terima. Orala pasakara la pasakara, hirala pasakara. Terima. Terus saudara. Terima. Saya rasakan pengurapan itu sedang bergerak, pengurapan itu sedang mengalir. Mengalir. Ada yang melalui kepala turun, ada rasa panas, saudara terima. Ada seperti getaran, saudara terima. Ada seperti satu bobot yang berat. Terima. Orala pasakara la pasa, hirala pasakara. Terima. Setiap ikatan dilepaskan, setiap yang najis ditahirkan, semua kuasa kegelapan dihancurkan.
Oh, semua kutuk dilenyapkan, pintu yang tertutup dibukakan. Oralah bahasa kutuk diubah menjadi anugerah kasih karunia. Terima. Oralah bahasa karala bahasa karala bahasa hirala bahasa karala bahasa karala bahasa oralah bahasa karala bahasa karala oralah bahasa hirala bahasa karala bahasa karala. Tuhan sama, Tuhan sama, Tuhan sama, Tuhan sama. Hamba-hamba Tuhan, ambil minyak pengurapan, bawa ke tempat-tempat pintu-pintu supaya jemaat nanti bisa terima pengurapan. Hirala pasakarala pasakarala pasakan, hirala pasaka, terima, 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 terima. Orala pasakarala pasakarala, hirala pasak, terima, 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 terima. Hirala pasakarala pasakarala pasakarala, hirala pasakarala pasakan. Terima saudara, terima saudara. Hirala pasakarala pasakarala pasakarala. Hamba Tuhan yang bawa minyak pengurapan berdiri di pintu-pintu. Jangan lupa yang di atas, yang di eskalator. Ada hamba Tuhan yang bertugas di sana juga, supaya yang keluar lewat eskalator, lewat lift bisa terima dulu. Di depan juga diberikan saudara. Ini masih ada 2 kalau kurang. Orala pasakarala pasaka, hirala pasak. Kami bangga punya Allah sepingkau Tuhan. Kami sedang bertindak tindakan profetik daripada Tuhan. Kami sedang melakukan yang pengurapan yang Tuhan gerakkan, perintahkan. Kami tangkap. Kami bersyukur Kau memberikan pada setiap kami minyak yang sudah didoakan. Tuhan jadikan minyak pengurapan. Setiap hamba Tuhan yang sudah terima impartasi, mereka impartasikan lagi. Setiap jemaat dan pelayan Tuhan terima. Kami akan kembali. Dan dengan pengurapan, kami tidak akan sendiri saja. Terus berjalan dalam pengurapan, berjalan dalam hadirat-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu, berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dan Kau yang bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat akan terima pengurapan dari hamba-hamba Tuhan. Dan Kau yang mengurapinya. Amin. 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 Beri tepuk tangan. Saudara bisa pulang ke pintu. Ya saudara, tapi terima. Yang penting adalah hati. Saya kasih tahu dulu ya. Minyak nggak ada apa-apa kalau hatimu nggak memang. Tangkap sungguh-sungguh. Yang menentukan tuh hati saudara.